Klub Liga Indonesia akhir-akhir ini banyak mendatangkan kiper asing. Niatannya jelas, bagaimana secara defensif pertahanan yang dimiliki oleh klub tersebut semakin kuat. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di sepak bola kita harus mengetahui beberapa fase sederhana yang tentunya hal tersebut tak bisa dilepaskan di permainan sepak bola. Yang pertama, fase attacking, fase menyerang. Bagaimana kita menciptakan sebuah gol itu, membentuknya, membuild up-nya teman-teman dengan rencana yang dimiliki oleh seorang pelatih. Oleh karenanya, penting dalam menerapkan permainan yang indah, memiliki pemain-pemain yang sesuai dengan kapasitas ataupun pilihan dari seorang pelatih. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan transisi alias counter attack. Di dunia sepak bola sekarang teman-teman, transisi ataupun counter attack ini menjadi opsi yang rutin kerap digunakan oleh klub ataupun timnas untuk menciptakan sebuah gol, didukung oleh pemain-pemain yang cepat tentunya di sektor depan dan diimbangi dengan efektivitas yang prima. Kemudian yang ketiga, bagaimana memanfaatkan situasi bola mati, baik itu dari corner kick, set piece, free kick teman-teman, throw in. Nah, throw in atau lemparan ke dalam jauh menjadi salah satu senjata yang dimiliki oleh Coach STY bersama timnas Indonesia. Dan yang terakhir yaitu fase defensif. Kita harus tentunya membentuk pertahanan yang kuat dengan merekrut pemain-pemain yang kuat, yang ideal, bisa menerapkan compact defense, rapat padu padat yang ya dilakukan secara disiplin. Nah, selain ada pemain belakang, tentunya didukung oleh kiper yang prima. Nah, dalam fase defensif ini masuk nih ke topik bahasan kita di Liga Indonesia. Ya, banyak akhirnya klub-klub memilih kiper bukan lagi memakai kiper lokal, tetapi kiper asing. Nah, selain 4 ini, sebenarnya ada fase yang kelima. Nah, fase yang kelima ini ya ada beberapa pelatih memasukkannya, ada sebagian pelatih tidak memasukkannya. Apa itu fase yang kelima? Luck, keberuntungan di dunia sepak bola. Luck yang dimaksud itu bagaimana Bang Tom? Misalnya build up dilakukan oleh tim lawan kita. Nah, pada saat build up yang mereka lakukan, mereka melakukan kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan passing yang bola tersebut jatuh ke klub kita. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol atau lain sebagainya, termasuk kesalahan-kesalahan dalam interception, clearance, tackling, dan lain sebagainya. Pep Guardiola awal-awal ia tidak suka bergantung kepada yang kelima ini, luck teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, ia juga beberapa kali mengatakan ada luck yang dimiliki oleh Manchester City sehingga bisa memenangkan beberapa pertandingan. Nah, aku mau bertanya kepada teman-teman, menyukai nggak memenangkan pertandingan, memperoleh hasil positif berdasarkan luck alias keberuntungan? Ya, aku pun mengerti. Ada yang mengatakan keberuntungan itu Bang Tom akan datang ketika kita pun sudah mempersiapkannya dengan latihan, dengan taktikal yang diinginkan oleh pelatih, dengan repetisi pengulangan berkali-kali. Nah, teman-teman, memasukkan nggak poin kelima ini ke bagian misalnya teman-teman sebagai pelatih di dunia sepak bola? Oke, kita kembali ke konteks. Di Liga Indonesia, akhir-akhir ini, kiper asing banyak berdatangan. Kita sebut saja teman-teman, ada Lucas Pergeri. Nah, sekarang dia bermain di Arema FC. Sebelumnya bersama Madura United. Itu yang pertama. Kemudian ada Adilson Meringa. Sekarang main di Bali United. Nah, sebelumnya dia pernah bersama Arema FC. Bersama Arema FC, Adilson Meringa menjadi sorotan karena permainan yang sangat amat sensasional. Oke, kemudian yang ketiga ada Sonny Stevens. Klubnya sekarang Dewa United. Dia mulai bergabung di Liga Indonesia itu tahun 2023. Kemudian ada Leo Nepacchio. Sekarang ini dia bermain di Persik asal Brazil. Ini debutan dia nantinya ya teman-teman. Kemudian ada Igor Rodrigues. Ini klubnya Persita, asalnya Portugal.
Ini debutannya juga. Lalu ada Kevin Ray Mendoza, dia kiper dari Persib, kemudian asalnya Filipina, debutannya tahun 2023-2024 kompetisi Liga 1 Indonesia. Lalu ada Alan Bernardon dari PSS Sleman. Sebelumnya dia berasal dari Brazil tentunya teman-teman. Ya, asalnya dari Brazil. Ini debutannya juga. Nah, kalau kita bicara seorang kiper di sepak bola modern sekarang, bukan hanya memiliki kemampuan men-shape, mengantisipasi bola ataupun peluang yang dilakukan oleh lawan, tetapi bagaimana kiper tersebut memiliki kemampuan membuild up permainan. Dari umpan 1-2 sentuhan lewat penjaga gawang, back, lini tengah, lini depan, dan tercipta sebuah peluang yang diharapkan. Itu yang menjadi konsensus sekarang banyak pelatih yang mengharapkan pemain-pemain belakang atau kiper itu teman-teman memiliki kemampuan hal tersebut. Nah, untuk di sepak bola Indonesia, ketika kita bicara yang namanya ketika di pressing kiper kita teman-teman ataupun pemain-pemain kita, aku nggak bicara sekarang, tetapi bicara dulu lah ya teman-teman ya. Kalau sekarang udah semakin terperbaiki meskipun masih ada. Ketika di pressing, under pressure, sehingga membuild up permainan itu tidak prima jadinya, passing-passingnya pun tidak oke. Nah, membuat akhirnya build up yang diinginkan oleh klub tersebut ataupun pelatih tersebut patah. Nah, beda level jika kita lihat beberapa kiper asing yang ada di sepak bola Indonesia. Ketika mereka membangun serangan, mereka confidence, mereka relax, mereka tidak panik ketika ditekan. Ini aspek-aspek tentunya yang diinginkan oleh pelatih ketika mendatangkan kiper asing. Selainnya, sederhananya memperkuat defensif pertahanan itu teman-teman. Nah, lalu ada kaitannya soal leadership alias yang namanya kepemimpinan ataupun bisa mengkoordinir, mengkomando lini pertahanan. Nah, kenapa judul video ini aku buat teman-teman bisikan Sintayong dan kaitannya dengan banjir kiper asing di Liga Indonesia. For your information, tadi sudah kita sebutkan ada 7 ya kurang lebih teman-teman kiper asing di Liga Indonesia. Artinya ada hampir mendekati 50%. Yang sebelumnya cenderung klub-klub mempercayai kiper itu kiper lokal. Nah, kenapa akhirnya judul ini aku buat bisikan Sintayong dengan kaitan kiper asing teman-teman? Sintayong dalam beberapa bulan yang lalu bersama timnas sempat memberikan ataupun mention bagaimana karakteristik pemain-pemain yang ia miliki. Ini bukan menghujat ya teman-teman, ini suatu autokritik yang dilakukan oleh Coach Sintayong tentunya. Apa itu? Ketika Nathan Choaon diberi apresiasi dan pemain-pemain sejenisnya teman-teman diberi oleh Coach Sintayong apresiasi karena di atas lapangan mau berdiskusi, mau bicara, mau kalau misal ada salah dikatakan salah oleh Nathan Choaon, dan itu viral di media sosial. Nah, apa fungsinya Bang Tom? Untuk memberikan koordinasi komando ya, untuk mengkoreksi yang salah, lalu untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan lewat permainan yang tentunya sudah terpola dan banyak lain sebagainya. Nah, ya, efek itu akhirnya diungkapkan oleh Coach Sintayong setelah melihat beberapa pemain, salah satunya Nathan Choaon teman-teman, yang memiliki sikap memberikan komando, instruksi kepada pemain-pemainnya, termasuk juga Jazz dan pemain-pemain lainnya teman-teman. Ya, untuk level sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, itu yang dikurangi ataupun kurang dilihat oleh Coach Sintayong, pemain-pemain kita untuk saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Nah, ya, kenapa dikatakan Coach Sintayong itu jarang terjadi di sepak bola Indonesia? Karena sungkan, karena segan. Misal ada pemain senior, pemain yang baru tampil mungkin bersama timnas, agak malu-malu, agak nggak berani memberikan instruksi. Padahal it's normal di sepak bola Eropa. Ya, meskipun di sepak bola Eropa pun kadang ada sungkan-sungkan, tapi ada juga berani loh pemain muda untuk memberikan arahan kepada pemain yang senior. Nah, lantas apa kaitannya? Apa yang dilakukan oleh Nathan Choaon itu dengan kiper-kiper asing? Nah, kiper-kiper lokal kita, bahkan termasuk Hernando Ari teman-teman, banyak disoroti juga. Kenapa terlalu kalem?
di lini pertahanan. Harusnya sebagai penjaga gawang ya bisa memberikan rasa nyaman kepada backnya, pemain tengah sampai dengan lini depan. Dengan apa? Salah satunya memberikan instruksi. Nah, untuk level kiper lokal kita yang menjadi persoalan ini ya teman-teman, salah satunya yaitu tadi terlalu kalem dan minor untuk memberikan koordinasi dengan rekan-rekannya. Seperti yang dilakukan oleh Nathan Choaon. Ketika itu tidak terlalu kuat untuk dilakukan oleh seorang kiper, maka akan ada saja itu memunculkan kelengahan, kebocoran di lini pertahanan klub tersebut. Nah, untuk level kiper lokal kita ada diceritakan oleh Kep Hamkamjah. Bagaimana positioning yang dimiliki oleh Kurnia Mega. Kurnia Mega kita harus akui teman-teman menjadi salah satu kiper yang oke di sepak bola Indonesia. Kurnia Mega disebutlah oleh Hamka Hamzah menjadi salah satu ataupun satu-satu kiper yang berani memarahi Hamka Hamzah. Level Kurnia Mega kan tentu lebih senior Hamka Hamzah. Kurnia Mega sebagai penjaga gawang sering sekali meneriaki, memberikan instruksi bla 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 bla. Memang galak ya Kurnia Mega di bawah Mister Gawang, teman-teman. Galak dalam konotasi positif, teman-teman, dan itu diakui oleh Kurnia Mega bagus untuk bisa mengingatkan pertahanan, memberikan rasa nyaman. Nah, kiper-kiper asing kita ya coba perhatikan teman-teman di sepak bola Indonesia, Lucas Edelson, Sonny Steven, Kevin Ray Mendoza, Leo belum kita lihat debutannya, Igor Alan, bagaimana mereka berani memberikan instruksi. Nah, mereka pun ketika diinstruksikan balik, dimarahkan balik, misalnya ada kesalahan-kesalahan elementer, contoh Frigeri misalnya ada beberapa build up yang dia lakukan tidak prima, di situ dikritik juga dia teman-teman, bisa dia terima, bisa dia perbaiki ke depannya. Jadi saling-saling mengingatkan, mengkomunikasikan tadi apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dilakukan. Nah, untuk kiper-kiper asing yang ada di Liga Indonesia, tentu ini harus menjadi bahan pelajaran juga, pembelajaran bagi kiper-kiper lokal kita. Aku bukan katakan juga kiper lokal kita nggak berani memberikan instruksi ya teman-teman. Ada beberapa kiper lokal kita juga berani memberikan instruksi, contohnya Teja Paku Alam dan kiper-kiper lainnya. Ya, ini tentu kenapa akhirnya klub merekrut penjaga gawang asing ya untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kedepannya kiper asing, kiper lokal kita bisa semakin menunjuk gigi lagi. Bukan hanya muncul dari sosok yang itu-itu saja, tetapi ada debutan warna baru di kiper sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.